Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Septiawan, NIM 1710802001127 dan teman saya Mujudin Ihsan Karim dengan NIM 1710802000205. Kelompok kami akan menerangkan tentang prototyping. Prototyping sendiri adalah metode untuk membuat konsep atau gambaran ide. Prototype digunakan untuk banyak industri, mulai dari arsitek, pembuatan bangunan, dalam perusahaan pesawat terbang juga digunakan, hingga digunakan juga oleh pembuatan aplikasi. Dalam konteks pengembangan aplikasi, sebuah prototipe bisa menjadi contoh awal dari aplikasi. Hal ini menentukan di mana fitur yang tidak akan digunakan hingga muncul gambaran dasar atau tampilan dari aplikasi tersebut. Tahapan dalam pembuatan prototyping sendiri dimulai dari memikirkan ide, membuat prototipe atau program beta, kemudian divalidasi. Dalam jasa pembuatan aplikasi, pengumpulan kebutuhan pertama-tama kita melakukan pengumpulan kebutuhan. Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format dan kebutuhan keseluruhan perangkat lunak, mengidentifikasikan kebutuhan dan garis besar sistem yang dibuat. Kedua, membuat prototyping membangun dengan membuat perancangan sementara yang berpusat pada penyajian pada pelanggan, misal dengan membuat input atau outputnya sebuah aplikasi. Ketiga, evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototipenya sudah dibangun sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai, maka langkah keempat akan diambil. Jika tidak, maka prototyping diperbaiki lagi dan mengulang langkah 1, 2, dan 3. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Untuk yang nomor 4, pengkodean sistem. Dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Nah, di tahap ini pengkodean itu jika tahap 1 dan 1 sampai 3 tadi sudah disepakati, maka dia akan dimasukkan atau dibuat dengan menggunakan pemrograman yang sesuai dengan aplikasi tersebut. Untuk yang kelima, menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi satu perangkat lunak yang siap pakai, harus dites dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basis pad, pengujian arsitektur, dan lain-lain. Di tahap 5 ini singkatnya itu pengujian dari yang tahap keempat tadi. Ketika udah perancangan di pemrogramannya selesai, diuji terlebih dahulu. Untuk yang keenam, evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika sudah, maka langkah ketujuh dilakukan. Jika belum, maka mengulangi langkah 4 dan 5. Di tahap yang keenam ini, mengevaluasi dari mulai pengadaan sistem, pengujian sistem. Jika dari kedua tahap tersebut sudah sesuai apa yang diinginkan pelanggan, maka bisa lanjut ke tahap 7. Untuk yang tahap 7, menggunakan sistem perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Untuk slide selanjutnya, kelebihan metode prototype. Yang 1, menghemat waktu dalam pengembangan sistem. 2, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. 3, pelanggan atau klien berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem sehingga hasil perangkat lunak mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang keempat, komunikasi yang baik antar pelanggan dan pengembang. Kelima, pengembang dapat lebih mudah dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Untuk slide selanjutnya, kekurangan metode prototype ini terbagi dari 3 ya, ada 3. Yang pertama, proses perancangan dan analisis terlalu singkat. Yang kedua, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Untuk yang ketiga, pengembang kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Untuk
slide selanjutnya akan diteruskan dengan teman saya. Untuk selanjutnya, kesimpulan, proses prototyping merupakan langkah yang paling penting dalam pembuatan software atau aplikasi. Ibarat membangun sebuah rumah, kita juga harus membuat sketsa dan mendesain aplikasi seperti apa yang akan kita buat nantinya. Selain merupakan proses yang penting, proses pembuatan prototyping merupakan proses yang mungkin sangat sulit dilakukan oleh pendesain karena selain mengutamakan fungsi, pembuatan prototyping juga harus sesuai dengan keinginan user sehingga user dapat memakainya dan menggunakan aplikasi dengan mudah dan nyaman. Sekian dari saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.